Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Ningsi, Ibu Heni, Pak Hamzah. Hari ini saya bertindak sebagai coach. Dalam rangka ini saya membawakan kasus satu, yaitu seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam pidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimana cara Anda dalam menanggapi hal ini? Nah, untuk itu saya akan mempraktekkan sistem coach model Tirta kepada coach C yang Ibu Ningsi ya. Untuk itu kita mulai saja. Ningsi, bisa tidak kamu ke ruangan Bapak sebentar pas jam istirahat? Karena ada yang ingin Bapak bicarakan dengan kamu. Oh iya Pak, nanti saya ke ruangan Bapak. Tapi sebelumnya saya mau sarapan di kantin dulu ya Pak. Tidak apa-apa kan Pak? Oke. Bapak tunggu di ruangan ya. Iya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh, Ningsi, silakan masuk. Yuk, duduk di sini. Sudah selesai sarapan belum? Alhamdulillah sudah Pak. Tadi makan nasi kuning Pak. Enak gak sarapannya? Atau terburu-buru karena tadi Bapak panggil? Enak sih Pak, tidak terburu-buru kok. Begini Ningsi, ada yang ingin Bapak diskusikan dengan kamu. Mungkin agak lama. Kira-kira kamu keberatan nggak? Kalau saya sih nggak masalah Pak. Tapi saya jadi penasaran. Kenapa ya saya dipanggil sama Bapak? Apa mungkin saya melakukan kesalahan? Atau mungkin ada yang bermasalah dengan nilai saya, Pak? Begini, Bapak juga hanya dengar cerita beberapa hari ini mengenai kamu. Kalau begitu, kita diskusi dimulai saja ya. Nah, Bapak dengar nih dari guru bahasa Inggris maupun guru-guru yang lain bahwa kamu ini salah satu siswa yang paling menonjol dan mampu dalam berbahasa Inggris. Apa benar seperti itu? Memang sih Pak, benar itu. Saya sangat suka pelajaran bahasa Inggris Pak, karena menurut saya sangat menantang. Memang ada masalah ya Pak? Ya tidak sih, kan ada info nih, kamu dipilih sebagai perwakilan sekolah untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Tapi katanya kamu menolak. Kenapa ya? Kalau saya, ya itu Pak, saya kurang percaya diri Pak, tampil di depan orang banyak. Nanti bukannya membanggakan sekolah, malah sebaliknya, bikin malu. Oh begitu ya. Nah, dari permasalahan kamu ini, Bapak ingin mengajak kamu berdiskusi. Dan perbaikan apa kira-kira yang ingin kamu harapkan dari diskusi ini. Terus, karena dari apa yang Bapak lihat dan dengar selama ini tentang kamu, banyak juga nih yang menyatakan bahwa Ningsi mampu dalam hal ini, dalam hal berpidato dalam bahasa Inggris. Jadi diskusi kita hari ini, Ningsi ini maunya bagaimana? Terus perbaikannya seperti apa yang Ningsi harapkan? Iya sih Pak, kalau saya memang maunya ikut, karena merupakan kesempatan emas buat saya untuk berkompetensi di tingkat kabupaten. Tapi
saya aneh juga Pak sama diri saya sendiri. Saya jadi gugup dan jadi kurang percaya diri Pak. Kan masih banyak teman-teman yang lain Pak. Dan kemampuannya mungkin saja lebih dari saya. Makanya saya juga heran, kenapa saya dipilih oleh sekolah. Jadi bagaimana bagusnya nih Pak? Kira-kira Bapak bisa tidak memberikan solusi buat saya? Kalau boleh tahu, kemauan mana yang lebih besar nih? Mau ikut lomba atau tidak? Itu kan kamu sendiri yang tahu. Kamu sendiri juga yang bisa putuskan. Kira-kira menurut Ningsi, apa yang apakah Ningsi mampu mengikuti lomba ini? Kalau saya rasa-rasa sih Pak, selama ini saya sudah menguasai banyak kosakata dalam bahasa Inggris. Tapi selama ini Pak, bukan saya yang juara di kelas. Berarti masih ada yang lebih mampu dari saya. Disitulah penyebabnya saya seperti kurang percaya diri Pak. Iya sih, tapi lihat dulu, kamu kalahnya di mata pelajaran apa? Kan selama ini nilai bahasa Inggris Ningsi kan yang paling tinggi dari semua teman kelas. Jadi bagaimana menurut kamu dengan keberhasilan kamu ini? Iya sih Pak, selama ini memang nilai bahasa Inggris saya lebih bagus dari teman-teman. Cuman kadang juga ada yang biasanya lebih tinggi dari saya Pak pada saat kumpulan tugas atau apa. Itu Pak yang membuat saya kurang percaya diri. Jangan sampai saya gagal, malah teman-teman persalahkan lagi saya Pak. Mungkin lebih baik diberi kesempatan kepada murid yang lain saja Pak. Nah, kira-kira nih, kalau misalnya sekolah memberikan kesempatan kepada orang lain, kira-kira perasaan Ningsi itu bagaimana ketika itu yang terjadi? Karena kesempatan emas saya untuk berprestasi pasti akan hilang Pak. Nah, asik nih dengar cerita kamu. Terus kalau seperti itu pemikiran kamu, kira-kira apa nih keputusan kamu yang terbaik? Tidak merugikan kamu Hmm, juga dan tidak juga mengecewakan sekolah. Kira-kira apa yang kamu pilih? Bagaimana ya Pak? Saya juga jadi bingung nih. Langkah apa yang mau saya ambil? Ketika saya ambil, saya takutnya gagal Pak. Ketika saya lepas, pastinya saya rugi Pak. Karena kehilangan kesempatan emas saya. Nah, Bapak suka nih dengan jawaban kamu. Kemudian ada tidak hal-hal positif yang kamu pikirkan sekarang ini? Kira-kira ketika kamu ikut lomba ini, apa yang kamu harapkan dari itu? Ada tidak hal positif yang kamu bisa ambil? Ya, kalau saya sih Pak, pastinya ada. Karena pastinya saya bangga dipilih oleh sekolah. Berarti sekolah percaya sama saya. Kemudian ketika saya ikut lomba ini, pastinya orang tua saya juga akan ikut bangga sama saya. Apalagi kalau misalnya, Halo Ningsi. Halo Ningsi.
Halo Ningsih, Iya Pak. terlempar tadi ya? Tidak, suaranya Bapak yang tidak ada. Oh begitu ya. Iya. Tadi kita sampai di mana ya Ningsih? Sampai di kalau saya juara pasti keren deh Pak. Oh gitu ya. Iya. Eh, oh seperti itu ya. Kalau pemikiran positif kamu seperti itu, apa yang membuat kamu ragu nih untuk mengambil langkah hebat ini? Ataukah ada yang kamu inginkan dari sekolah atau dari bapak atau dari guru-guru yang lain? Begini saja Pak. Saya sudah pikir-pikir juga ini sambil berdiskusi dengan Bapak. Semua yang Bapak katakan benar juga. Keputusan saya Pak, saya siap mengikuti lomba ini Pak. Tapi saya mau berlatih dengan siapa Pak? Apakah ada yang akan melatih saya Pak? Alhamdulillah ya, Ningsih. Keputusan kamu ini sangat tepat deh. Untuk pelatih itu nanti urusan sekolah. Yang penting intinya kamu sudah siap. Oke, mungkin sampai di sini dulu diskusi kita nih. Semoga nantinya kamu sukses dan jangan lupa ya persiapkan diri sebaik-baiknya. Siap Pak. Terima kasih atas diskusi dan dukungan dari Bapak yang telah membuat saya lebih percaya diri. Doakan ya Pak, semoga saya berhasil dalam lomba ini sehingga bisa mengharumkan nama sekolah. Ya, amin. Eh, Kami akan terus mendoakan kamu. Oke, mungkin kamu ingin lanjut istirahat. Silakan Naningsi. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah memperhatikan kami selaku coach. Mungkin waktunya kurang kurang anu ya. Kayaknya waktunya ini kayak kurang kurang panjang. Tapi hanya itulah kemampuan yang bisa kami berikan. Dipersilakan untuk mungkin Pak Hamzah, Ibu Heni, atau Pak Sarul Aman yang ingin mengomentari penampilan dari kami. Terima kasih. Dipersilakan. Yang Eh, jadi pengamat itu Ibu Heni dengan Pak Hamzah, iya, Pak Dian. iya. Boleh Silakan Ibu saya Hen. dulu, Ya, Ibu paham? Heni saya Iya. dulu. Iya, Iya, jadi silakan Bu. iya, terima kasih. Jadi di sini saya sebagai pengamat dengan Pak Hamsa. Jadi tadi yang sudah ditampilkan praktek coachingnya sudah sangat bagus karena di sini kita juga sama-sama belajar. Tujuannya tadi sudah disampaikan juga identifikasi berapa pertanyaan-pertanyaan umpan balik yang mengarahkan pada identifikasi. Jadi tadi apa Ningsih yang masih merasa ragu, kemudian Pak Dian tadi sudah memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarahkan identifikasi potensinya Ningsih tadi sudah terpenuhi. Kemudian rencana aksi. Jadi rencana aksi di sini tadi saya sudah mencerna dengan ada beberapa pertanyaan juga yang rencana-rencana aksi dari Ningsih yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahannya tadi ada. Cuma di bagian tanggung jawab di sini tadi ada pertanyaan tentang atau umpan balik mengenai komitmen. Jadi komitmennya Ningsih tadi sepertinya masih ada keraguan. Jadi komitmennya yang tanggung jawabnya ini belum meyakinkan kalau itu sebuah umpan balik atau tanggung jawabnya. Jadi tadi hanya meminta arahan atau siapa yang akan melatih. Jadi belum ada komitmen pada dirinya kalau dia seakan berlatih dengan baik-baik. Mungkin hanya itu kalau pengamatan dari saya. Mungkin Pak Hamzah akan menambahkan. Jadi mungkin pandangan saya dengan Pak Hamzah ini berbeda karena sebagai observer. Terima kasih. Terima kasih Bu Heni. Terima kasih Bu Heni. Silakan Pak Hamzah. Tunggu.
Jalan dulu. Jalan dulu saya. Keluar dari ruangan dulu, tidak lama. Kayaknya jaringan ini Pak yang kurang-kurang bagus ini. Iya. Sebetulnya saya tadi menyimak apa yang teman-teman sudah praktekkan. Jadi pada dasarnya karena kita memang mungkin baru ya, baru kali ini kita praktekkan coaching, yang namanya coaching. Jadi secara keseluruhan overall itu sudah bagus kalau menurut saya ya. Sama sih, tapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Heni, memang saya juga setuju dengan tadi, mungkin lebih keyakinannya begitu ya, komitmennya maksudnya. Lebih barangkali apanya ya, mungkin semacam apa ya, lebih yakin begitu tentang komitmen. Mungkin pengungkapan rasa tanggung jawabnya yang kurang gitu ya. Mungkin seperti itu Bu ya. Iya. Oke, itu saja barangkali dari saya.